Salam Properti. Saya Tirta Setiawan, guru properti dan penulis buku bestseller Sales Kaya, Sales Miskin. Anda ingin tahu lebih dalam? Sebelumnya subscribe dulu Medlook, karena di sini Anda akan dapat ilmu dan belajar yang sangat luar biasa yang akan bermanfaat buat Anda. Hai Sobat Medlook, dalam kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin bicara tentang sedikit, karena saya 30 tahun di dunia properti, saya juga berangkat dari sales atau marketing di bawah, bahkan saya ikut beberapa klub yang saya jalanin. Dalam kesempatan ini saya ingin bercerita tentang gimana sih cara untuk tip membeli properti, karena satu hal, jangan sampai Anda salah membeli, bahkan Anda akhirnya menjadi salah jual. Pada saat awal saya menekuni dunia properti, saya juga banyak melihat gimana sih cara kalau aku beli rumah gimana, kalau aku beli apartemen gimana, kalau aku beli ruko gimana. Satu, tips saya yang pertama, udah jangan mikirin apartemen atau rumah atau apapun. Satu, apa yang Anda butuhkan. Satu itu. Jadi kalau Anda ingin beli properti sekarang, oh rumah, ya udah pikirin rumah. Jangan nanti bandingin mau apartemen mau apa, akhirnya pusing, nggak ada gunanya. Anda akhirnya nggak dapat manfaatnya dan akhirnya bingung sendiri. Bahkan tahu-tahu makin mundur, harga propertinya makin apa? Makin naik. Jadi tentukan pilihan Anda satu. Kalau Anda rumah, udah fokus untuk tinggal. Ya, itu tip untuk menentukan produknya. Tip yang kedua untuk menentukan lokasi, saya mengatakan satu. Anda kerja di mana? Anda tinggal di mana? Ini yang menentukan. Kalau Anda ingin beli properti, satu, akses ini harus Anda pikirkan. Kedua, transportasinya apa? Jadi kalau Anda tentukan ini, mana yang lebih terdekat ke Anda? Jangan Anda cari properti yang pokoknya gede, murah, tapi lokasinya jauh. Akibatnya Anda apa? Biaya yang Anda keluarkan jadi gede. Karena kenapa? Transportasinya jadi mahal, waktunya lebih mahal lagi. Akhirnya Anda nggak dapatkan. Jadi alangkah baiknya Anda tentukan ini adalah mana antara akses Anda akan pilih dan akses Anda untuk kerja. Itu yang Anda tentukan. Yang ketiga, setelah Anda produknya tadi, kemudian lokasinya, Anda menentukan dalam hal pricing atau harga. Gimana cara untuk memilih harga yang itu? Saya satu dulu. Pertama saya lihat, berapa yang saya bisa mampu beli. Cara menentukannya gimana? Saya justru tidak beli properti dulu ke kantor developer. Saya dulu seringnya apa? Saya tanya-tanya ke perbankan. Kalau saya punya penghasilan sekian, kira-kira saya bisa beli propertinya berapa? Jadi harga berapa? Seandainya saya bisa ngangsur 2 juta. Kalau saya 2 juta, maka saya bisa beli properti pamannya harganya yang 100 juta. Maka dari situ saya udah ngitung. Oh, ternyata saya dapatnya sekian. Saya baru tentukan. Saya cari lokasinya. Dan kemudian saya cari harganya. Kira-kira patokan saya masuk atau enggak. Jangan Anda udah puter-puter, tapi di dalam hal menentukan harga sama cicilan Anda masih bingung. Jadi Anda tentukan dulu kemampuannya berapa, bisa nyicil berapa, kemudian dari situ Anda keluarin harganya berapa. Lah, itulah yang saya tentukan. Yang keempat, saya biasanya kalau beli properti, karena dulu saya masih naik motor, saya lihat satu. Berapa jarak saya dari kantor ke properti tersebut. Kemudian saya tes, jam pulang kantor gimana? Jam berangkat kantor gimana? Hari kerja gimana? Hari Sabtu gimana? Hari Minggu gimana? Karena jangan sampai Anda salah pilih atau salah beli. Karena begitu Anda salah beli, waduh, Anda akan tersiksa bertahun-tahun karena properti Anda salah. Akibatnya kerja juga stres, ya kan? Mikirin, aduh jauhnya, aduh macetnya, aduh berapa hal yang akan membuat Anda serba jadi pusing. Nah, ini yang Anda tanpa disadarin. Tips saya sederhana aja tadi, tapi ini sangat bermanfaat. Yang kelima, saya kalau udah lihat properti, saya sering masuk satu. Jadi kalau saya masuk satu kawasan perumahan tersebut, di samping saya ke developer, saya seringnya sore-sore, saya samperin itu. Biasanya ada ibu-ibu atau bapak-bapak lagi dorongin anak, ya kan? Sambil itu saya tanya,
Bu, enak nggak tinggal di sini? Kalau enak, saya pasti apa? Kalau dia nggak enak pasti apa? Oh nggak enak sini. Waduh, keamanannya kurang. Lah, banyak kan? Banyak malingnya. Nah, atau enggak? Waduh, Pak, saya aja udah mau pindah. Ini daerah banjir. Wah, udah kan? Yuk akhirnya jadi apa? Bingung kan? Lah, saya enggak. Saya sederhana aja, saya tanyain mereka. Kemudian kalau udah kedua, saya tanya ke siapa? Security. Saya tanya lagi sama security. Pak, gimana Pak penghuni sini, Pak? Pak, gimana keamanan di sini, Pak? Pak, gimana, Pak? Kalau pamannya malam jam berapa Bapak harus tutup? Aksesnya gimana? Ininya gimana? Mungkin saya dikatain cerewet. Tapi mendingan saya cerewet daripada saya salah beli. Nah, ini yang kadang-kadang tambah disadarin, banyak orang nggak mau beli properti hanya udah datang ke kantor pemasaran, udah lihat rumah contohnya bagus, udah beli aja. Lokasinya kagak pernah dilihat. Kalau saya kagak. Kalau pamannya nih kasarnya tadi, habis selesai tanya sama ibu-ibu, saya tanya tadi ke pemasaran, lokasinya di mana? Ya kan? Karena kalau Anda lihat sekarang, yang dijual di sini lokasinya bagus, tapi ini kan sudah terjual, sudah dihuni. Anda jangan bayangin yang ini yang dijual, tapi Anda lihat, tadi yang Anda mau beli itu lokasinya di mana? Oh, kalau lokasinya memang di daerah tersebut, Anda langkah baik walaupun mungkin agak repot, mungkin masih tanah merah, mungkin masih dibangun, masih bangun-bangunannya, mungkin masih banyak tukang, saya nggak peduli. Saya biasanya akan nekat. Saya akan apa? Datengin. Bahkan saya masih ingat dulu, saya pingin beli rumah di Kelapa Gading, saya belain tuh dari kota, naik motor ke Kelapa Gading itu dulu nggak deket Bapak Ibu. Kalau sekarang orang bilang enak, udah ada jalan. Dulu kagak ada. Dulu harga masih 9 juta. Saya nggak beli sebentar nih, turun setahun, 2 tahun. Tahu-tahu, aduh, Kelapa Gading Permai naik jadi 16 juta. Saya tahan lagi, tahu-tahu jadi 24 juta. Saya tahan lagi, tahu-tahu dari 64 juta. Kapan saya punya rumah? Akhirnya saya cepet aja. Udahlah pada saat naik, saya akhirnya putusin bahwa saya harus punya dan saya harus beli. Jadi, di dalam mengambil kesempatan ini, Anda lihat. Nah, yang keenam tadi, satu, Anda cek track record daripada pengembangnya. Ini perlu. Karena komitmen daripada pengembang itu akan menentukan bukan Anda untuk rumah, tapi untuk investasi Anda. Karena kalau pengembang itu punya komitmen dan hasilnya bagus, banyak kok pengembang besar yang sekarang punya nama besar. Ya, Anda lihat, bukan berarti harus besar, tapi satu, pengembang kecil pun banyak yang punya komitmen bagus juga. Jadi Anda lihat komitmen daripada pengembang tersebut, maka akan menentukan Anda punya investasi. Tip yang lain, coba Anda tengok. Kalau Anda udah masuk itu, lihat. Aksesnya gimana? Jalannya gimana? Transportasinya gimana? Fasilitasnya gimana? Setelah Anda lihat itu, oh ternyata transportasinya bagus, aksesnya bagus, ya kan? Jalannya bagus. Maka Anda tinggal menentukan fasilitasnya apa aja. Karena ini menentukan gaya orang Indonesia beda sama orang luar. Saya pelajarin bahwa orang Indonesia kalau ada mall-nya, biasanya propertinya akan lebih cepat naik. Yang ada aksesnya tol, biasanya juga properti akan cepat naik. Ini juga sangat menentukan daripada Anda punya investasi. Tapi kalau Anda ingin kenyamanan, itu buang semuanya. Karena ada teman saya juga mau tinggal, yang penting justru nggak mau ada mall-nya. Yang penting saya tidur enak, nyaman, nggak banyak berisik, nggak banyak jalan masuk, istilahnya mobil atau apa, tapi saya nyaman. Nah, ini tinggal Anda yang menentukan. Anda suka yang rame, atau Anda suka yang nyaman atau ini. Bahkan saya dengar sekarang tren baru, orang banyak tinggal ke Bogor, ke Puncak. Gara-gara bisa istilahnya WFH, orang banyak cari tempat-tempat yang nyaman. Bogor udaranya segar. Jadi apa? Ini yang menjadi salah satu poin. Ada juga orang yang mau ke utara. Sekarang kayak Anda lihat satu perkembangan di daerah utara yang sangat berkembang. Ada pantainya, perumahan itu ada itunya. Wah, itu menjadi salah satu pilihan juga. Lah, banyak pilihan-pilihan yang sangat itu, tinggal Anda sendiri yang sangat menentukan mana yang jadi pilihan Anda. Untuk itu, tips saya terakhir, kunci untuk Anda beli properti, balik lagi, satu. Apa, Sobat Medlook? Anda harus banyak mendengarkan atau mencari informasi. Sangat sekarang zaman informasi sangat luas, sangat gampang Anda dapat. Untuk itu, salah satu, Anda kalau cari informasi, jangan lupa subscribe Medlook. Maka akan dapat informasi. Karena informasi ini, Sobat Medlook, sangat menentukan Anda loh. Kenapa? Karena satu,
Kalau Anda sampai salah beli, maka Anda nggak bisa mengulang lagi. Nah, ini yang perlu. Informasi apalagi? Perbankannya, KPR-nya tadi. Contoh, saya bilang, informasi KPR, bunganya harus gimana? Cicilannya harus gimana? Tadi saya singgung hanya bentuk cicilan. Tapi satu loh, Anda kalau pilih KPR pun harus lihat. Nanti bunganya berlaku berapa lama. Jangan sampai murah di depan, mahal di belakang. Kedua, Anda harus lihat apanya lagi. Kalau pelunasannya gimana? Ini juga sangat menentukan. Karena jangan sampai nanti Anda udah dapat murah di depan bunganya, tapi pada saat pelunasan, penaltinya besar. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Kurang lebih banyak Anda dapatkan informasi. Informasi yang utama untuk pricing atau properti Anda, bahwa Anda bukan beli properti hanya melalui developer, tapi Anda juga bisa melalui broker. Untuk itu, carilah broker-broker, terutama yang anggota AREBI, maka Anda akan dapatkan informasi yang utama untuk Anda. Sekian dari saya, sekali lagi, Satker Medlook. Sukses buat Anda. Tip untuk membeli properti, jangan sampai salah beli. Nanti Anda akan sedih atau akan susah. Tapi satu, carilah informasi untuk Anda dapatkan properti yang the best pilihan Anda. Properti Anda adalah istanamu. Istanamu adalah impianmu. Sukses buat Anda, sukses buat Medlook, sobat Medlook semuanya.